Assalamualaikum teman-teman, sahabat Prenter Hijrah. Jumpa lagi di channel kita. Dan kebetulan di sore hari ini kita ada kesempatan untuk lihat kebun kita kembali setelah beberapa hari ini hujan deras dan membuat areal kita ini menjadi becek. Dan sudah 3 hari kita lihat kebun kita ini dalam pembangunan kebun cabai. Rencananya kebun cabai ini kita akan tanam sekitar 2000 sampai 2500 batang di dalam polybag dengan sistem rak bertingkat. Kita buat 3 tingkat, dan di video sebelumnya ada kita sajikan konten videonya, bisa dilihat di sudut atas, video rekomendasi tentang tanaman cabai di rak tingkat dalam polybag. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan ini kita mau mulai melakukan transplant dari baby bag. Seperti kita lihat, ini contohnya yang sudah kita ambil dari Semayan sana, bibitan, dan akan kita tanam menuju ke polybag besar. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa untuk berikan komen yang membangun, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan share kepada semuanya kalau konten ini bermanfaat. Selama video ini berlangsung, kami akan membagikan tips-tips bagaimana penanaman di dalam polybag. Khususnya pada fokus video kali ini atau konten kali ini adalah pemindahan transplanting dari polybag kecil menuju ke polybag besar. Jadi jangan di skip ya, terus saksikan dan jangan sampai terlewat informasi-informasi yang penting. Contoh saja, ini kenapa tanam polybagnya di pinggir, atau kenapa tanahnya tidak diisi penuh. Nanti akan dijelaskan di video di sesi selanjutnya. Bibit yang mau kita pindahkan ke dalam polybag besar itu adalah bibit yang sudah berusia lebih dari 10 hari atau sampai 2 minggu di baby bag atau polybag kecil. Bibit kita seleksi dari persemaian. Kita ambil bibit yang dominan atau jagur, yang habitusnya atau penampakan fisiknya paling baik. Artinya memang ada pertumbuhan yang beragam di sini selama persemaian. Yang kita tahu dari mulai perkecambahan biji sampai dengan saat ini dia udah berusia lebih kurang 40 sampai 45 hari ya. Kita pilih yang benar-benar jagur. Ini contoh bibit yang sudah kita transplant atau pindahkan ke polybag besar yang berusia 1 hari. Ini kebetulan kemarin sore kita pindahkan. Upayakan dalam pelaksanaan penanaman, posisi batang dari bibit harus berdiri tegak lurus ya. Walaupun polybagnya miring nggak ada masalah.
bahan dan alat yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatan transplanting dari baby bag menuju ke polybag. Yang pasti gunting ya, gunting, kemudian juga perlu pisau cutter, dan dua-duanya harus tajam sehingga nanti tidak ada masalah pada saat pemotongan baby bagnya. Kemudian kita perlukan nampan mungkin ya, atau toolbag atau wadah untuk mengangkat baby bagnya menuju ke dekat polybag besar. Lalu yang berikutnya yang harus kita persiapkan sebelum melakukan transplant yaitu pembuatan lubang ya, lubang tanam yang berukuran bisa sepertiga atau setengahnya saja dari baby bag, supaya nanti pada saat kita mau menambahkan mungkin ada tanah humus, tanah organik, itu masih ada sisa setengahnya lagi untuk diletakkan di dalam polybag untuk menambah daripada ketinggian polybag besarnya. Jadi rencananya kalau di sini nanti kita akan buat lubangnya atau tanamannya itu cukup sepertiga daripada baby bag saja, sehingga nanti masih ada 3/4 untuk ditambah lagi dengan nanti kebetulan kita belum dapat bahan organik ya, tanah bahan organik karena kondisi juga cuaca kendala untuk mencarinya, dan mungkin dalam 2 atau 3 hari ini nanti kalau sudah dapat kita akan tambahkan nanti ke dalam polybag besar sehingga masih ada ruang untuk meletakkan tanahnya nanti. Makanya kita akan buat tanamannya hanya sepertiga saja. Dan sebagai catatan bahwa sebagaimana video cara menanam pepaya yang sebelumnya ada di rekomendasi juga, video bisa dilihat nanti ya di rekomendasi video di atas, itu tekniknya sama kita buat sebagaimana dengan penanaman pepaya, bahwa kita tidak langsung merobek semua dari polybag ini, tapi hanya bagian bawahnya saja sehingga bola tanahnya masih terjaga. Oke guys, kita langsung aja kemari lihat. Ini contoh daripada yang kita coba kemarin, hanya 2 batang saja yang kita sempatkan. Jadi masih ada sisa sepertiganya lagi ya, masih ada sepertiganya lagi. Nanti di atas ini kita akan tambahkan bahan organik tanah hitam, campuran kotoran ternak yang sudah matang dan sekam. Jadi kita tambahkan di atas pangkal batang daripada bibit. Untuk penambahannya nanti dikurang ketebalan antara 10-15 cm. Dan rencananya juga kita akan buat 2 ya. Kita akan buat 2 bibit dalam satu polybag. Jadi kita tanam 2 bibit dalam satu polybag, di sini 1 dan di sini 1. Ini kebetulan kita belum persiapkan karena kemarin masih uji coba saja. Dan kita sekarang langsung juga uji coba. Untuk di sini kita lihat sudah ada ya, kita persiapkan lubang tanam berukuran sepertiga daripada polybagnya, dan kita akan langsung coba praktik. Bismillahirrahmanirrahim. Praktikan seperti ini ya, seperti bagaimana dengan video penanaman pepaya California di pekarangan rumah bisa dilihat. Dan ini contohnya kita potong seperti ini ya, dan jangan lupa bahwa guntingnya harus tajam guys, sehingga tidak ada masalah ketika menggunting polybag, dan kondisi bola tanah pun masih utuh. Ini kita ambil bagian bawahnya saja ya. Dan untuk sisa-sisa daripada baby bagnya harus kita bersihkan, dan seperti biasa letakkan seperti ini, dan usahakan memang dia sepertiga ya, sepertiga saja daripada baby bagnya ya. Jadi nanti masih ada sisa di sebelah sini untuk kita tambahkan bahan organik tanah hitam. Sementara ini kita memang masih menggunakan tanah kuning ya, tanah marginal ya, untuk melakukan tanah yang kita gunakan untuk melakukan penimbunan di areal ini, karena kondisi bahan organik yang masih agak sulit kita cari kan kendala musim hujan ya. Jadi kita tidak bisa menunggu dan kita harus langsung segera melakukan transplant tanaman ke polybag besar. Kalau terlalu lama menunggu nanti kondisi bibitnya juga tidak memungkinkan lagi untuk berada di dalam baby bag atau di dalam persemaian, sehingga kita harus segera laksanakan pemindahan atau transplanting ke dalam polybag besar ya. Kita coba yang kedua ya guys, kita coba yang kedua ya, tahap yang kedua, polybag yang kedua maksud saya. Lakukan lagi seperti ini, seperti biasa. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa alat yang digunakan harus tajam ya,
sehingga pada saat pelaksanaan pemotongan bagian bawah dari polybag tidak ada masalah. Dan karena kita dikejar oleh waktu juga, dan sebaiknya penanaman seperti ini dilakukan pada saat sore hari di antara jam 3 ke atas lah, artinya matahari juga tidak terlalu terik, sehingga bibit pun tidak mengalami stres saat pemindahan ke sini. Dan pada saat malam hari dia punya waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan, sehingga kalau kita sudah pindahkan dia masih tetap kokoh. Apalagi kita tidak buka ya, kita tidak buka polybagnya, masih utuh seperti ini, hanya bagian bawahnya saja, sehingga dia memang masih punya waktu untuk beradaptasi pada saat malam hari nanti sampai besok. Dan berikutnya kita lihat kemari, kita pindahkan juga ke sini. Jangan lupa sepertiganya saja, sehingga masih ada sisa nanti untuk kita letakkan, seperti saya bilang tadi, bahan organiknya di atas. Oke guys, seperti ini ya, kokohkan seperti ini, dan kita akan tanam 2. Dan kalau kita lihat ini masih ada sisa sekitar 1 jengkal ya, masih ada sekitar setengah jengkal lah ya. Jadi kenapa kita tidak isi penuh ya, kita sengaja memang tidak isi penuh, itu untuk supaya melindungi bibit ketika ada angin ya. Ketika ada angin, jadi semacam pagar saja, karena kondisi hujan seperti ini angin memang sangat kencang. Kalau kita biarkan berada di atas itu bibitnya bisa karena bibitnya masih terlalu lemah ya, baru berumur 1 bulan, sehingga mudah patah nanti kalau kena angin. Sehingga kita sengaja buat ini supaya agak lebih ada lebihnya untuk sebagai benteng atau pelindung dia dari angin yang kencang. Kalau kita mau bentengin semua lahan ini masih banyak butuh waktu dan butuh biaya lagi. Kita buat strateginya seperti ini untuk membentenginya. Lagi pula nanti kita akan tambahkan juga tanah hitam di atasnya lagi, sehingga bibit pun masih ada ruang untuk tumbuh. Oke guys, itu contoh saja dari kita kegiatan transplant. Berikutnya kita akan selesaikan ini semua, kita tanam per tahap ya, dari bedding ini dulu mungkin untuk minggu ini. Kemudian mungkin 3 atau 4 hari kita lanjutkan bedding berikutnya, dan nantikan video berikutnya tentang perawatan mungkin dan pemupukan di dalam polybag besar, dan umur bibit sudah 1 bulan. Pelaksanaan pemindahan bibit atau transplanting bibit dari polybag kecil ke polybag besar itu per satu polybagnya membutuhkan waktu lebih kurang, mulai dari memotong polybag kecilnya ya seperti yang kita praktekkan tadi, itu antara 50-60 detik satu polybagnya. Artinya untuk pelaksanaan kegiatan pemindahan ini dalam 1 jam kita bisa menyelesaikan 60 polybag, sehingga kalau kita hitung jam kerja untuk satu tenaga kerja lebih kurang 6 jam 1 hari, kita bisa menyelesaikan lebih kurang 350 bag ya, 350 bag. Nah kalau HK-nya 100.000 saja satu HK 1 hari, maka 100.000 dibagi 350 bag, artinya biaya untuk pemindahan bibit per bagnya atau per bibit ya, per bibitnya kita bilang bibit ya, karena kita nggak bisa bilang bag, karena nanti 1 bag ini kita mau tanam 2 bibit. Jadi 1 bibit biaya untuk pemindahan atau transplanting penanaman lah ya ke polybag besar itu biayanya antara 350 sampai 380 perak per bibit. Demikian untuk biaya pekerjaan penanaman di polybag besar. Nanti bisa kita ambil secara total ya. Nanti di video lain kita akan terangkan berapa biayanya per bibit. Di video sebelumnya juga kita sudah membagikan ya konten video tentang hambatan dalam pembangunan kebun cabai, khususnya di akhir tahun ini, yaitu hujan ya. Jadi kendala dan hambatan kita dalam pembangunan kebun cabai di lokasi, khususnya kita sekarang di lokasi perkotaan. Videonya bisa dilihat di sudut atas ya. Dan ini adalah bibit atau persemaian yang kita buat. Nah kalau yang ini adalah ini ya,
bunga matahari ya. Rencana kita akan tanam juga di sekeliling kebun nanti kebun cabai ini, dan ini adalah bibit cabai yang kita buat untuk menyisip nanti. Nah, yang ini adalah bunga ya, bibit bunga yang juga kita akan tanam untuk membuat taman bunga di sini. Dan kegiatan penyisipan ya untuk tanaman-tanaman yang bibit yang mati kita lakukan di sebelumnya. Kita sudah persiapkan plotnya ya. Bisa dilihat nanti di rekomendasi video di sudut atas mengenai penyisipan dan persiapan untuk bibitan bibit. Artinya ada bibit yang sudah kita semai lagi setelah kita tanam di baby bag, supaya bibit yang mati ini atau polybag yang mati bibitnya bisa cepat mengejar daripada bibit yang sudah duluan ditanam, sehingga target kita dalam penanaman sesuai dengan rencana bisa tetap terpenuhi, dan jarak umur bibit dan tanaman yang sudah dipindahkan nanti ke polybag besar tidak terlalu jauh. Nah, kalau yang ini adalah bibit yang sudah siap kita pindahkan ke polybag yang besar. Bisa dilihat nanti di rekomendasi video ya guys, tentang persiapan bibit untuk penanaman. Lalu seperti kita jelaskan tadi, agar pembuatan pagar di sekeliling bibitan dibuat secara baik untuk melindungi bibit dari kerusakan yang disebabkan oleh baik tanaman, baik hewan-hewan dan juga hewan ternak yang bisa mengganggu. Seperti kita lihat nih, ada jejak kaki ayam yang bisa merusak daripada bibit. Terima kasih sudah menonton. Semoga kali ini bermanfaat dan memberikan informasi yang bisa menjadi referensi untuk yang mau menanam cabai. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen yang membangun. Kita butuh komennya. Kalau ada pengalaman-pengalaman yang lain dari teman-teman yang bisa membantu dalam pembangunan kebun ini dan sudah pernah berhasil, bisa dituliskan di komentar, dan ataupun kalau ada pertanyaan silahkan tulis juga di komentar. Terima kasih. Saya doakan untuk selalu semangat dan semoga semuanya sehat dan berbahagia. Assalamualaikum.